Hai teman-teman, apa kabar semua? Pasti sehat semua kan? Nah, saat ini kita akan memulai ibadah online kita. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mempersiapkan buku, catatan, dan Alkitab. Jangan makan ya selama beribadah dan jangan bermain-main ya. Nah, sekarang Doman mau kasih kuis nih kepada teman-teman semua. Siapa nggak sabar nih? Nah, nanti Doman akan beri 5 pertanyaan. Dan teman-teman semua bisa melanjutkan setiap kata yang akan diisi di kolom. Yuk kita mulai pertanyaannya. Nah, bagaimana teman-teman dengan pertanyaan tadi? Doman yakin teman-teman semua bisa menjawab kuis dari Doman. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Doman punya ayat hafalan buat teman-teman semua. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Nah, Doman baca dulu ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Doman mengundang teman-teman semua bisa membacanya bersama-sama. Yuk kita baca 1, 2, 3. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, tetap semangat ya teman-teman dalam ibadah kita pada hari ini. Dadah. Haleluya Kids. Selamat pagi dan selamat datang di ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik yang di rumah pasti baik-baik dan sehat selalu. Yuk kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak undang adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan Tuhan, ini kami anak-anak-Mu akan datang kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu dapat fokus. Biarlah kami anak-anak-Mu lebih lagi bersemangat dalam beribadah hari ini Bapa. Tuhan, Kau berkati ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu di surga, haleluya, amin. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri yuk. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Sudah? Oke. Kita katakan pujian kita. Adik-adik yang di rumah jangan lupa tepuk tangannya ya. Ikut-ikuti gerakan kakak ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yes, sekali lagi kita katakan, lebih
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh, sekali lagi kita katakan yang lebih semangat. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik yang di rumah harus lebih lagi bersemangat. Kita katakan pujian kita sekali lagi ya. One, two, three. One, two, three. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi ikuti gerakan kakak ya. One, two, three. One, two, three. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. One, two, three. One, two, three. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Benar sekali Tuhan, hanya Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang luar biasa bagi kami Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat
pujian kita sekali lagi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Hai Kak. Hai Doma.
Kak. Udah lama kita nggak berjumpa ya. Ada Iya. sekitar seminggu. Udah lama kali, Kak. Udah lama sekali ya. Adik-adik di rumah gimana? Sehat kan? Doman gimana, sehat? Pasti dong Kak, sehat. Selama seminggu ini banyak main gak? Jarang sih Kak. Ngapain aja seminggu ini? Biasa Doman belajar online Kak di rumah. Oh iya, kan sekolahnya masih online ya. Adik-adik Iya. di rumah pada ngapain nih seminggu ini? Yang belajar pasti belajarnya dengan sungguh-sungguh ya, karena belajarnya online di rumah. Ya mungkin adik-adik yang masih kecil, nah ayo lakukan hal-hal yang baik ya di rumah kita ya. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yeay, pada pasti semangat ya. Teman sudah semangat nggak? Oh pasti dong Kak. Wow, udah gak sabaran lagi ya. Kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Tadi kami sudah memuji, menyembah Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Kami merasakan sukacita, hadirat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing pada saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berikan hati kami, pikiran kami mau sungguh-sungguh diberkati. Dan kami mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Doman, hari ini kakak mau cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ada nih pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus karena mereka masing-masing ingin menjadi yang terbesar satu dari antara yang lainnya. Murid-murid ada berapa nih Doman? Murid-murid Yesus ada 12 orang. Wah, pintar sekali Doman. Ada di rumah pasti tahu kan berapa jumlah murid-murid? Ada 12 orang. Tapi mereka nih Doman mau menjadi terbesar di antara yang lainnya. Misalnya Petrus, dia mau paling yang besar, ataupun Yakobus, dia mau paling menjadi pemimpin dari antara ke-12-nya. Wah, bagaimana itu Doman? Kita dengarkan dulu ya firman-Nya. Kita baca dari Lukas 22 ayat 24 sampai 26. Adik-adik di rumah wajib buka Alkitabnya ya bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Wah, Tuhan berkata, jikalau kamu mau menjadi yang terbesar atau terkemuka, hendaklah yang paling muda. Artinya itu rendah hati Doman. Dan yang pemimpin sebagai pelayan. Kak, aku mau nanya Kak. Apa tuh? Rendah hati itu bagaimana Kak? Rendah hati itu tidak sombong, tidak angkuh, patuh, taat, itu rendah hati Doman. Nah, jikalau adik-adik mau jadi yang terbesar atau yang terhebat di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah lingkungan, dan dimanapun itu, hendaklah menjadi seorang pelayan. Apa Doman? Pelayan. Jadi harus melayani. Bahkan kita punya contoh yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan teladan bagi kita semua. Dia datang ke dunia untuk melayani semua umat manusia. Tuhan datang sebagai seorang pelayan. Bahkan dia raja kan, dia Tuhan. Tapi ketika dia datang ke dunia, dia menjadi seorang pelayan. Dia melayani kita semua. Karena ada yang buta menjadi melihat. Ada yang lumpuh menjadi berjalan. Itu karena pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan berkeliling kota, Tuhan berkeliling daerah untuk menyatakan kuasa yang Tuhan yang sudah Bapa berikan kepadanya. Tuhan melayani semua kita. Bahkan Tuhan melayani dengan rendah hati. Kalau tidak dengan rendah hati, mana ada yang sembuh misalnya ya kan? Karena rendah hatilah Tuhan sehingga kita ada yang sembuh, ada yang merasakan kuasa. Bahkan hari ini kita juga merasakan ya, kita merasakan perlindungan, kita merasakan kuasa Tuhan, kita merasakan mujizat Tuhan, dan kita merasakan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Jadi wajiblah kita melayani seperti Tuhan. Kita buka ayatnya. Ada nih Doman dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kakak undang adik-adik juga buka kembali. Kita buka bersama dan kita baca ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kita baca ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi
pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, Tuhan luar biasa ya Doman ya. Wah, kita boleh contoh Tuhan Yesus sebagai panutan kita, sebagai Tuhan kita, sebagai teladan kita menjadi seorang pelayan. Kemarin kita bercerita tentang Samuel. Samuel adalah orang yang besar, imam besar di Israel. Karena dia mencontoh kepada Tuhan, dia taat. Jadi kalau kita mau menjadi pelayan seperti Tuhan Yesus harus rendah hati. Rendah hati itu dengan taat, patuh, tidak sombong, tidak angkuh. Harus rendah hati satu dengan yang lain sehingga kita bisa melayani seperti Yesus. Dan ada berkatnya di Doman yang kita dapatkan jikalau kita melayani. Kita akan menjadi orang yang kuat dan hebat seperti Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Jadi kalau kita mau melayani seperti Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan dan kehebatan daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dan tentunya kalau kita melayani seperti Yesus, Tuhan akan memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk melayani. Dan Tuhan akan menjadikan kita orang yang hebat. Wah, luar biasa ya Doman ya. Adik-adik mau gak jadi orang hebat dan kuat? Doman? Mau dong Kak. Mau ya, apalagi tengah-tengah sekolah ya. Pasti mau menjadi orang yang hebat. Di keluarga juga boleh Doman. Kita harus melayani juga di tengah-tengah keluarga kita. Karena ada anggota keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, ada saudara-saudara kita. Jadi kita harus melayani di keluarga kita. Seperti Yesus harus rendah hati. Nah, Doman pernah gak sih melayani di rumah? Pernah Kak. Apa tuh? Nah, waktu itu Mercy sedang sakit Kak. Lalu dia lemah. Jadi Doman bantu dong. Kalau Mercy mau minta sesuatu, Doman tolong. Wah, luar biasa sekali Doman. Wah, adik-adik juga boleh seperti itu ya. Jadi apapun yang diperlukan oleh anggota keluarga kita, kita wajib menolong. Tandanya kita adalah orang yang kuat, adalah orang yang hebat karena kita diandalkan. Karena orang penolonglah yang bisa menolong. Nah, itulah berkat firman Tuhan kalau kita menjadi seorang pelayan. Kita akan menjadi orang yang kuat dan hebat jikalau kita melayaninya seperti Yesus, yaitu rendah hati. Nah, ada firman Tuhan satu lagi yang akan dibacakan Doman ya teman-teman. Itu dari Roma 15 ayat 1 sampai 2. Adik-adik boleh buka. Roma bacain ya. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Benar sekali. Jadi orang yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang lemah. Kita kan orang yang kuat ya. Kalau kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Jadi melayani dulu, melayani seperti Yesus. Tuhan akan memberikan berkatnya bagi kita, yaitu Tuhan akan menjadikan kita orang yang kuat dan hebat sehingga kita bisa banyak menolong orang lain. Kayak Doman tadi, Messi sakit, Doman yang kuat. Doman menolong Messi yang sedang lemah. Nah, adik-adik seperti itu juga dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi seorang pelayan. Melayani orang tua juga boleh, walaupun orang tua kita adalah yang paling kuat dari kita ya, tapi kita wajib untuk melayani juga orang tua kita. Melayani Tuhan juga seperti ibadah. Bahkan ketika kita mencetak firman Tuhan berarti kita taat dan mau rendah hati. Karena firman Tuhan itu perlu kita catat dan perlu kita juga dengarkan kembali, kita baca kembali supaya kita tahu bagaimana mengerjakannya.
Jadi kalau Doman ataupun adik-adik di rumah mau jadi orang yang hebat dan kuat, melayanilah seperti Yesus melayani. Nah, inilah firman Tuhan kita hari ini, melayani seperti Yesus. Kita berdoa ya, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sangat diberkati lewat firman Tuhan tentang melayani seperti Yesus. Kami mau melayani seperti Yesus karena kami akan menjadi orang kuat dan hebat jikalau kami melayani seperti Yesus. Dan kami mau menjadi Tuhan Yesus penolong di tengah-tengah lingkungan kami, di rumah kami Tuhan. Kami mau menjadi seorang pelayan seperti Yesus melayani. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, mampukan kami, berkati kami ketika kami mengerjakannya. Syukur Bapa, haleluya, amin. Kids, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maria, dan kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Ini saatnya kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Kakak undang adik-adik yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami, Tuhan telah memimpin kami, Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang melindungi setiap kami kemanapun kami pergi. Baik juga Tuhan Yesus, setiap studi anak-anak-Mu Bapa, Tuhan yang menambahkan hal baru bagi anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, haleluya, amin.